Oke, kita ketemu lagi. Pernah dengar istilah blitzscaling? Kedengerannya agak gila ya, tapi ini strategi pertumbuhan bisnis yang lagi banyak dibicarakan nih. Sumber kita kali ini dari buku Reid Hoffman. Nah, kita mau coba bedah bareng-bareng buat Anda, apa sih sebenarnya blitzscaling ini? Kenapa juga bisa jadi penting banget di dunia yang serba cepat kayak sekarang? Dan kok aturan mainnya sering nabrak pakem bisnis biasa gitu? Siap ya, kita gali lebih dalam? Betul sekali. Gampangnya gini deh, blitzscaling itu soal, ya, memilih kecepatan di atas segalanya. Bahkan di atas efisiensi loh. Terutama pas kondisi lagi serba nggak pasti. Jadi ini bukan cuma soal tumbuh cepat biasa aja, tapi lebih kayak pertaruhan besar-besaran buat mendominasi pasar. Sebelum orang lain, gitu. Fokusnya jadi yang pertama mencapai skala masif. Oke, oke. Contoh yang sering dipakai itu Airbnb ya. Masih ingat nggak cerita mereka? Awal 2011, itu kan mereka baru senang-senangnya ngerayain 1 juta booking. Tiba-tiba muncul pesaing berat di Eropa, namanya Wimdu. Iya, Wimdu. Dan didanai gede banget lagi, 90 juta dolar dari Somewhere Bersaudara. Yang emang terkenal ya jago niru model bisnis sukses. Wah, kebayang tekanannya. Padahal Airbnb waktu itu cuma, berapa? 40 orang ya? Iya, 40 orang. Satu kantor di San Francisco. Kecil banget. Terus Wimdu ini nawarin akuisisi? Nah, itu dia titik kritisnya. Wimdu datang nawarin akuisisi, minta 25% saham Airbnb. Pilihannya sulit banget kan buat CEO-nya, si Brian Chesky? Pasti. Kalau diterima, ya hilang sebagian kontrol. Tapi kalau ditolak, Yaitu siap-siap perang lawan pesaing yang modalnya 10 kali lipat. Di kandang mereka pula. gila sih. Terus gimana akhirnya? Jadi Chesky ini konsultasi ke banyak orang, Mhm, termasuk ke Reid Hoffman sendiri. mhm. Sarannya jelas, jangan beli Wimdu. Risikonya kegedean. Risiko apa tuh? Risiko gabungin budaya kerja, manajemen, Hmm. itu bisa makan waktu, bikin lambat. Padahal, justru kata mereka, modal kuat Airbnb itu udah ada. Network effect. Ya, makin banyak yang pakai, makin bagus buat semua gitu ya. Betul. Jadi kuncinya ya di kecepatan. Akhirnya keputusannya, tolak tawaran Wimdu, Hmm. terus langsung tancap gas blitzscaling. Tancap gasnya gimana tuh maksudnya? Bener-bener ngebut. Iya, ngebut banget. Mereka langsung cari pendanaan baru, dapat 112 juta dolar. Terus, ekspansi internasional gila-gilaan. Buka 9 kantor di berbagai negara. Dalam setahun. 9 kantor setahun. Wow. Bahkan sampai akuisisi pesaing lokal yang lebih kecil di Jerman, namanya Akoleo, buat ngelawan Wimdu langsung. Intinya, ya mereka pilih kecepatan penuh. Walaupun itu artinya bakar uang, pasti banyak masalah internal juga, mereka terima aja kekacauan itu, demi kecepatan. Wah, nekat bener ya. Tapi, kenapa sih harus ambil risiko segede itu? Kenapa kecepatan jadi lebih penting dari, katakanlah, efisiensi atau kerapian gitu? Nah, ini inti pemikirannya. Alasan utamanya seringkali nih ya, kompetisi. Apalagi di pasar yang punya network effects kuat, kayak tadi, media sosial, marketplace kayak Airbnb. Di pasar kayak gini, ada keuntungan gede banget kalau jadi yang pertama mencapai skala besar. Namanya First Scalar Advantage. Keuntungan jadi yang pertama gede gitu ya. Iya, maksudnya kalau Anda bisa cepet banget jadi pemain dominan, Anda bisa bangun benteng pertahanan. Entah itu basis pengguna yang gede banget, data yang melimpah, atau biaya operasional per pengguna yang lebih rendah. Pokoknya pesaing jadi susah ngejar. Masuk akal. Jadi kalau lambat, Iya, pasarnya bisa direbut orang lain selamanya. Jadi resiko main aman, nunggu rapi dulu, itu malah bisa lebih fatal daripada resiko gerak cepat meskipun agak, ya, serampangan. oke, paham. Tapi tadi disebut juga kalau aturan main blitzscaling ini aneh, kontraintuitif. Contohnya gimana tuh? Ah iya benar, seringkali emang gitu. Misalnya nih, ada prinsip luncurkan produk yang membuat Anda malu. Tunggu. Luncurin produk yang bikin malu. Serius? Itu kan kedengarannya aneh banget. Malah bahaya buat reputasi bisnis, bukan? Kok bisa gitu? Hah, iya, kedengarannya emang gitu di awal. Tapi ini bukan berarti asal cepet atau cuek sama kualitas ya. Lebih ke soal kecepatan belajar. Gini, produk awal yang mungkin memalukan atau belum sempurna, itu alat tercepat buat dapat umpan balik langsung dari pasar. Dari pengguna beneran. Oh,
Jadi feedbacknya itu yang penting. Banget. Data dan pembelajaran dari pengguna awal itu jauh lebih berharga di tahap rebutan pasar daripada nunggu lama bikin produk sempurna di lab yang ternyata belum tentu dibutuhin pasar. Kecepatan iterasi berdasarkan feedback itu kuncinya. Cepat perbaiki, cepat luncurkan lagi. Jadi intinya lebih baik cepat dapat data pasar ya, daripada nunggu sempurna tapi telat. Oke, ada lagi aturan aneh lainnya? Ada lagi, misalnya biarkan api kecil membakar. Biarin api kecil, maksudnya gimana lagi tuh? Artinya gini, pas Anda gerak super cepat, sumber daya pasti terbatas kan? Nah, Anda harus super fokus. Fokus ke masalah-masalah paling kritis yang bisa bikin perusahaan mati saat itu juga. Itu api besarnya. Misalnya nggak ada pengguna sama sekali atau kehabisan uang. Oke, prioritas utama ya. Betul. Dan Anda terpaksa, ya suka nggak baikan api-api kecil lainnya untuk sementara. Misalnya komplain layanan pelanggan numpuk, proses internal berantakan, atau utang teknis nambah terus. Bisa dibayangin lah kacaunya. Wah, kebayang sih stresnya. Pasti nyiksa banget ya harus ngabaikan masalah-masalah itu. Kayak nggak profesional gitu rasanya. Jelas menyakitkan dan berisiko juga. Tapi dalam logika blitzscaling, itu perlu buat bertahan hidup dan terus melaju, buat merebut pasar itu tadi. Tentu aja ya, ini bukan strategi buat semua orang atau semua kondisi. Ini strategi resiko tinggi. Butuh keberanian, modal gede, dan pemahaman pasar yang kuat banget. Dan harus tahu juga kapan harus mulai madamin api-api kecil itu sebelum jadi kebakaran beneran. Oke, jadi jelas ya. Blitzscaling ini strategi ekstrim, soal kecepatan, soal berani ambil resiko gede, dan bahkan ya merangkul sedikit kekacauan gitu ya, demi tujuan akhir yang sangat besar, jadi pemimpin pasar. Kisah Airbnb tadi benar-benar nyunjukin betapa dramatisnya ini bisa terjadi. Tepat sekali. Dan dari obrolan kita ini mungkin muncul satu pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan. Coba deh pikirkan, di luar dunia startup teknologi yang sering kita dengar ya, adakah situasi dalam hidup atau mungkin pekerjaan Anda sendiri di mana kecepatan merespon, meskipun mungkin hasilnya nggak sempurna atau ada resiko, ternyata jadi pilihan yang lebih baik daripada pendekatan yang super hati-hati, lambat, dan efisien. Kapan gitu pertaruhan blitzscaling? Milih kecepatan walau agak berantakan, mungkin relevan buat tantangan yang lagi Anda hadapi sekarang. Nah, itu sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut.